Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Umar Said dengan NIM 2112401180, Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan praktikum saya pada mata kuliah Machine Learning, yaitu implementasi algoritma klasifikasi dengan menggunakan FBS pada Women Fashion Trend. Yang saya kebetulan mengambil datasetnya dari Kaggle. Women Fashion Trend dataset ini saya mengambilnya dari Kaggle ini, yang isinya yaitu kumpulan dari elemen-elemen termasuk kumpulan informasi tren terkait wanita ya. Kumpulan dataset ini Women Fashion Trend dataset ini mencakup berbagai elemen mode termasuk pakaian, aksesoris, alas kaki, dan produk kecantikan. Kumpulan data ini atau kumpulan Women Fashion Trend ini, dataset ini mencakup formal, outerwear, pakaian dalam, dan banyak lagi. Setiap kategori mencakup tentang desain, gaya, warna, pola, dan bahan terbaru yang populer dalam jangka waktu tertentu. Ini saya ambil dari Kaggle. Kemudian saya mendownloadnya. Ini isinya kalau dalam Excel dan CSV, ini disimpan dalam bentuk CSV. Kemudian saya menggunakan klasifikasi algoritmanya menggunakan algoritma naik Bayes. Untuk menganalisis data shopping trends ini menggunakan algoritma klasifikasi dengan metode naik Bayes. Langkah-langkahnya saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama ada eksplorasi data, kemudian processing data, pemisahan data, implementasi naik Bayes, dan yang terakhir evaluasi model. Tujuan dari klasifikasi ini adalah menentukan target yang akan diprediksi, seperti mengklasifikasikan penjualan tinggi atau penjualan rendah berdasarkan threshold pada kolom unit sold ini, dan kemudian mengklasifikasikan produk berdasarkan rating tinggi atau rendah. Fitur yang saya gunakan ada seperti pada dataset ini ada price rating, unit sold, use AdWords atau merchant rating. Ya, ini langsung saja saya jelaskan proses-prosesnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Google Colab dan menggunakan Python, kode Python. Ini untuk input pandasnya, ini membaca file yang diunggah. Ini unggah file. Nah, ini nanti kalau unggah file, upload, kemudian import pandas as pd. Ini untuk membaca file yang diunggah. Data head adalah memberikan gambaran awal pada isi dataset. Kemudian untuk data info, ya ini awalannya. Dan data info menunjukkan tipe data untuk setiap kolom, membantu memastikan data setiap proses. Selanjutnya memilih kolom yang relevan, menentukan target untuk klasifikasi atau processing data ya. Ini disebut langkah processing data. Ini langkah yang kedua.
Ini saya untuk cek tadi sampel data bahwa emang sudah masuk di sini. Kemudian memilih kolom yang relevan dengan ini, data price rating unit short use, ya ini. Menentukan label target. Ini dapat dari sini, dari ini. Terus menghapus kolom yang tidak diperlukan, menangani nilai kosong dengan mengganti menggunakan rata-rata kolom data treatment dengan rumus data treatment. Kemudian mengisi dengan filna, mengisi nilai kosong jika ada dengan rata-rata. Ini ya filna, mengisi. Dan hasilnya akan seperti ini, price rating ini. Dari pengolahan dan kode ini nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya membagi data, kita perlu membagi data aset menjadi fitur X dan label Y, atau lalu membaginya menjadi data untuk testing dan pengujian, untuk pelatihan dan testing. Ini kita pisahkan datanya. Untuk ini, maksud ini ukuran data pelatihan dan pengujian. Untuk trend shape itu membagi data menjadi 70% pelatihan dan 30% pengujian. Ukuran data dicetak untuk memastikan pembagian sudah benar. Dan ini hasilnya dari pengolahan ini. Selanjutnya yaitu langkah yang keempat, melatih model naive Bayes-nya. Di sini saya modelnya yaitu dengan Gaussian NB. Kenapa Gaussian NB? Karena Gaussian NB ini implementasi naive Bayes untuk data numeric dan model fit ini untuk menggunakan data pelatihan sebentar. Oke, kita lanjut. Sedangkan untuk model predict ini akan membuat prediksi. Untuk model predict ini akan membuat prediksi pada data pengujian. Dan langkah yang kelima yaitu evaluasi atau model. Di sini kita akan mendapatkan kesimpulan hasilnya ya. Ini akurasi skornya ini mengukur akurasi prediksi. Sedangkan yang ini print ini classification reportnya ini akan memberikan tambahan soal precision, recall, and advance score. Dan ini hasilnya. Dan ini hasilnya, dan saya akan menjelaskannya. Maksud ini akurasinya yaitu 0,9385 sekian dapat dibulatkan menjadi 93,86%. Akurasi menunjukkan persentase prediksi yang benar dari total data pengujian dalam kasus ini, yaitu 93,86% dari total 472 data pengujian diprediksi dengan benar oleh model. Di sini rumusnya yaitu akurasi sama dengan jumlah prediksi benar bagi dengan total data pengujian. Kemudian laporan klasifikasi yang ini. Laporan ini memberikan metrik evaluasi untuk masing-masing kelas 0 dan 1. Precision, proporsi prediksi benar untuk suatu kelas dibandingkan dengan seluruh prediksi untuk kelas tersebut. Untuk yang recall, proporsi prediksi benar untuk satu kelas dengan total data sebenarnya dari data tersebut. Untuk advance score, rata-rata ini harmonik antara precision dan recall, memberikan keseimbangan antara keduanya. Sedangkan untuk yang support, jumlah data sebenarnya untuk setiap kelas dan dataset pengujian. Rincian kelas untuk 0, precision 0,95%, recall 96%,
skor 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 96% juga, dan 300, dan supportnya 340. Rincian untuk kelas tertinggi ini 93% F1 support. Marco Avranches ini Marco Avranches rata-rata persen recall dan F1 Marco yang memberikan gambaran performance antara kelas. Nilai Marco Avranches ya ini precision 93%, recall 92%, F1 92%, dan support 47%. Kesimpulannya dari semua ini adalah kelas mayoritas 0, yang 0 ini penjualannya rendah, memiliki performa model yang sangat baik dengan F1 skor 99%. Kelas minoritas 1, penjualannya tinggi, memiliki skor 89%, penjualan menunjukkan model cukup baik dalam mengenai data dengan penjualan meskipun lebih sedikit. Akurasi keseluruhan 93,85%, menunjukkan model berhasil memprediksi penjualan tinggi atau rendah dengan sangat baik. Performa model cukup stabil seperti dilihat dari nilai makro dan weight cover yang sama. Jika diperlukan, model dapat ditingkatkan dengan ini saran saya, jika diperlukan, saran saya model dapat ditingkatkan dengan menyeimbangkan data antar kelas, oversampling atau undersampling. Gunakan fitur tambahan atau tuning parameter untuk meningkatkan recall pada kelas 1. Nanti kapan-kapan bisa kita coba. Ya, sekian dari saya tentang penjelasan tentang machine learning pada implementasi Node.js. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.